Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini adalah kebenaran vital yang harus dipahami dan diimani oleh umat-umat Allah, khususnya yang menuruti perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus berikut ini yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 5 yang berbunyi, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ayat yang sering kita baca dan dengar. Tetapi adakah kita renungkan? Saat Yesus berkata, "Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa," apakah yang Yesus maksudkan? Bagaimana caranya untuk tinggal di dalam Yesus? Apa artinya di luar Yesus? Roh Nubuat menjawab dalam The Desire of Ages halaman 166 paragraf 2. Sementara Yesus melayani di bait suci di atas, oleh rohnya, yaitu rohnya Yesus, dia masih melayani jemaat di bumi. Dia tidak lagi dapat dilihat oleh mata perasaan, tetapi janji perpisahannya telah terpenuhi. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Sementara dia mendelegasikan kuasanya kepada pelayan yang di bawah, kehadirannya, yaitu kehadiran Kristus yang memberi energi, tetap menyertai jemaatnya. Jadi, saat dikatakan di luar Yesus, itu artinya tidak memiliki rohnya Yesus. Sebab Yesus hadir oleh kehadiran rohnya. Dan oleh menerima rohnya Yesus, itulah cara kita tinggal di dalam Yesus. Itulah wujud kehadiran Kristus yang memberi energi yang tetap menyertai kita. Nah, apakah yang dimaksudkan saat Yesus berkata dia tinggal dalam kita? Apakah Yesus sendiri yang tinggal atau oknum yang lain yang bukan Yesus? Perhatikan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 18 yang berbunyi, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Jadi, meski Yesus akan pergi kembali kepada Bapanya, namun Yesus sendiri yang datang kembali kepada umat-umatnya. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran rohnya. Itu sebabnya dalam ayat 20, Yesus berkata tentang cara dia datang kembali. Yohanes 14 ayat 20 berkata, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Yesus sendiri yang kembali, dan Yesus sendiri yang tinggal di dalam kita. Yesus menyertai kita bukan dengan mengutus oknum lain yang bukan dirinya, tetapi dirinya Yesus itu sendiri yang datang dan tinggal di dalam kita oleh kehadiran rohnya. Menerima rohnya Yesus sama dengan menerima diri Yesus itu sendiri. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 16A tahun 1892 paragraf pertama, "Anda harus memiliki pemahaman penuh akan fakta bahwa Yesus senantiasa mendampingi Anda. Dengan iman, Anda dapat bercakap-cakap dengan Yesus. Anda dapat menjadikan Dia sebagai penasihat Anda. Anda dapat menjadikan Yesus sebagai tempat berlindung, tempat Anda dapat berlari dan merasa aman. Jadi, yang menyertai kita, yang hadir di samping kita adalah Yesus. Itu sebabnya teman kita bercakap-cakap adalah Yesus itu sendiri. Kita tidak bercakap-cakap dengan oknum yang bukan Yesus, tetapi kita berbicara dengan Yesus itu sendiri. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 205 paragraf 3, "Meskipun tampaknya engkau sendirian, tetapi engkau tidak sendirian, karena Kristus menyertaimu. Engkau berada dalam persekutuan yang diberkati." Kita tidak sendirian, saudaraku dalam Tuhan, sebab Yesus beserta kita. Kemudian, Christ Triumphant halaman 205 paragraf 4 berkata, "Ketika kesulitan muncul, ingatlah bahwa
Yesus ada di sampingmu, pertolongan yang nyata di saat dibutuhkan. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus yang hadir di samping kita, Yesus yang menyertai kita. Lalu, bagaimana dengan ayat berikut ini? Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Gereja Advent menggunakan ayat ini sebagai dasar adanya oknum yang mereka sebut dengan istilah Allah Roh Kudus. Bagi gereja Advent yang hadir bersama umat-umat Allah saat ini adalah oknum Allah Roh ini, yang mana bukan Yesus. Padahal Yesus berkata, "Aku datang kembali kepadamu, aku tinggal dalam kamu, dan kamu tinggal dalam aku. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Lalu, siapakah penolong yang lain ini? Roh Nubuat membantu kita dalam suratnya nomor 7, tahun 1891, paragraf 14, yang berbunyi, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini yaitu penolong yang lain atau Roh kebenaran, merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa penolong yang lain atau Roh kebenaran itu adalah Roh Kristus yang disebut penghibur. Karenanya, penolong yang lain itu bukanlah Allah Roh Kudus, tetapi Rohnya Kristus itu sendiri. Disebut yang lain karena Yesus hadir bukan secara fisik, tetapi oleh kehadiran Rohnya. Itu sebabnya Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, saat Yesus berkata, Matius 28 ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus hadir menyertai kita bukan dengan cara menyuruh oknum lain atau orang lain yang bukan dirinya untuk menyertai kita. Tetapi Yesus sendiri yang hadir beserta kita, menyertai kita, menghibur kita, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, dan mengubahkan kita menjadi serupa dengan Dia dalam karakter oleh kehadiran Rohnya Yesus itu sendiri. Karenanya, saya percaya yang hadir menyertai saya adalah Yesus, sebab Dia telah menjadi manusia, dan karenanya Yesus mengerti saya. Bagaimana dengan saudara? Siapakah yang saudara percayai menyertai saudara sekarang? Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.